Selamat sore, Bapak Adi Musalin SEMM selaku pengampu dosen manajemen pemasaran 2. Di sini saya yang bernama Agnes Angela Sibe, NIM 1810416753 dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang tentang manajemen pemasaran. Judulnya mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Sistem informasi pemasaran modern. Perusahaan yang memiliki keunggulan informasi menikmati keunggulan kompetitif. Keunggulan yang diperoleh yaitu memiliki pasar yang lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Sistem informasi pemasaran atau Mass Marketing Information System terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur yang mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Penelusuran kebutuhan informasi dan komponen sistem informasi. Yang pertama, catatan internal. Sistem informasi ini memberikan data hasil siklus pesanan sampai pembayaran. Sistem informasi penjualan, database gudang data, dan pengalian data. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Kumpulan prosedur dan sumber data yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sumber informasinya yaitu tenaga penjualan, distributor pengecer dan perantara lain, jaringan eksternal, panel penasehat pelanggan, sumber daya pemerintah, membeli dari pemasok luar, sistem umpan balik pelanggan online. Menganalisis lingkungan pemasaran. Perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum dipenuhi secara menguntungkan. Pemasar harus bisa membedakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan berumur pendek dan tampak signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang tren, arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Megatrend, perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi ketika untuk sementara waktu. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari yang pertama lingkungan demografis, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan sosial budaya, yang keempat lingkungan alam, yang kelima lingkungan teknologi, dan yang keenam lingkungan politik hukum. Lingkungan demografis yaitu populasi sebagai pembentuk pasar. Sisi demografis yang diperhatikan pemasar yaitu tingkat pertumbuhan populasi, distribusi usia dan bauran etnis, pendidikan tingkat, pola rumah tangga, dan perubahan geografis dalam populasi. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli, yang mempengaruhi lingkungan ekonomi, distribusi pendapat, tabungan, hutang, dan kredit. Lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan nilai dan norma yang menggambarkan sebagai besar selera dan preferensi konsumen. Pandangan yang mempengaruhi sosial budaya yaitu pandangan tentang diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Keyakinan dan nilai inti sangat sulit untuk diubah, namun nilai sekunder dapat diubah. Dalam setiap masyarakat terdapat budaya kelompok yang berbagi nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku. Lingkungan alam. Perusahaan yang mampu menggabungkan kemakmuran dan perlindungan adalah lingkungan yang mempunyai peluang yang besar untuk sukses. Mulai muncul istilah green marketing. Lingkungan teknologi. Teknologi merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia. Semua teknologi baru merupakan penghancuran kreatif. 4 tren teknologi. Yang pertama, kecepatan perubahan yang makin tinggi. Yang kedua, peluang inovasi yang tak terbatas. Yang ketiga, anggaran R dan D yang beragam. Yang keempat,
makin banyak peraturan mengenai perubahan teknologi. Lingkungan politik hukum. Hukum juga bisa menciptakan peluang baru bagi bisnis. Tren utama dalam lingkungan hukum yaitu peningkatan peraturan bisnis, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Sekian penjelasan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Selamat sore dan terima kasih.